Saya ulangi, untuk menentukan critical loss dari pertama itu merumuskan hipotesa, yaitu H0 sama dengan rata-rata sampel 1 sama dengan rata-rata sampel 2 sama dengan rata-rata sampel 3 dan seterusnya. H1 itu hipotesa alternatif sama dengan rata-rata sampel 1 karena tidak sama dengan rata-rata sampel 2, tidak sama dengan rata-rata sampel 3 dan seterusnya. Yang kedua yaitu memilih taraf beta atau alfa. Uji ini menggunakan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas. Kamu harus yakin ya, tujuan kamu presentasi ini suatu saat nanti anak kamu melihat, oh ini dulu bapak dua waktu kuliah gitu ya. Jadi tolong yakinkan dia di sini waktu kamu presentasi kamu yang paling pintar ya. Jadi yakinkan bersama mereka itu bahwa kamu yang lebih pintar di sini, artinya kamu jangan hanya membaca, itu maksud saya. Jadi dia perlu ya, yang itu mengapa dia tidak sama dengan itu ya. Jadi dikembangkan ya Pak. Ya, itu saya. Baik, mulai dari pertama itu merumuskan hipotesa. Di sini ada H0 yaitu rata-rata sampel 1 sama dengan rata-rata sampel 2 dan rata-rata sampel 3 dan seterusnya. Kenapa di sini H0? Karena kita melakukan perhitungan ini itu untuk mencari H1 atau kita menguji kalau karena H0 itu atau hipotesa itu diharapkan untuk ditolak. Makanya kita adakan H1 atau hipotesa alternatif. Hipotesa alternatif sama dengan rata-rata sampel 1 tidak sama dengan rata-rata sampel 2 tidak sama dengan sampel yang ketiga. Yang kedua itu memilih taraf beta atau alfa. Uji ini menggunakan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas df yang rumusnya itu sama dengan K-1, di mana K adalah jumlah kategori. Jadi kita menentukan derajat bebas itu dengan menentukan jumlah K. K-nya itu nanti kita bakal ada data ya. K-nya itu jumlah kategori yang kita cari. Yang ketiga, menentukan nilai uji Kruskal-Waltz. Nilai uji Kruskal-Waltz dinyatakan dengan H dan dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada rumus untuk Kruskal-Waltz. Di sini ada H itu simbol dari Kruskal-Waltz-nya itu sendiri sama dengan 12 per N dikali N plus 1. N itu merupakan penjumlahan dari N1, N2, dan N3 dan seterusnya. Di sini juga ada sigma R1. Sigma R1 merupakan jumlah peringkat sampel pertama dan juga jumlah yang sigma R2 merupakan jumlah peringkat sampel yang kedua. Di sini juga ada N kecil. N kecil merupakan kategori sampel, jumlah kategori sampel pertama, dan N kecil yang kedua itu jumlah kategori sampel yang kedua. Berikutnya dan sampai sigma RK R seterusnya. Di sini ada min 3 dikali N plus 1 yang sudah dijelaskan tadi. Di sini berikutnya adalah bagaimana kita untuk mencari nilai N. Yang pertama itu semua sampel digabungkan untuk menjadi satu. Yang kedua merupakan nilai yang sudah digabung diurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Yang ketiga itu nilai urut digantikan dengan peringkat dari yang kecil ke besar, dan untuk nilai yang sama digunakan nilai peringkat rata-rata. Yang keempat itu nilai peringkat dijumlahkan sesuai dengan sampel masing-masing nilai R. Nilai ini menjadi nilai R. Nah, untuk contohnya kita dan siapa lebih cantik, saya yang perlu ditambah dia? Pasti ya. Jangan di sini kita ada contoh soal. Ya, contoh soal itu ada ingin melakukan diversifikasi ini. Sebelum melakukannya, Anda melakukan uji pasar. Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai penjualan setelah melakukan diversifikasi. Bentuk diversifikasinya adalah ada mie rasa manis, rasa pahit, dan rasa asin. Untuk itu kita mengambil sampel nilai penjualan di 5 kabupaten seperti tabel berikut. Di sini ada tabel data untuk kita cari. Di sini ada rasa yang pertama itu ada manis, pahit, dan asin. Di manis itu ada kabupaten penjualan kabupaten A itu besar penjualan 30,
Di Kabupaten C penjualan itu sebesar 1.250, dan di kategori pahit untuk Kabupaten F ada 345 penjualannya, dan di kategori asin di Kabupaten L sebanyak 50 penjualannya, dan seterusnya. Apa kira-kira informasi dari tabel ini? Dari tabel ini Ya. informasi penjualan Menginformasikan apa ini? penjualan mie dalam kategori manis, pahit, dan asin. Kemudian tujuan kamu untuk membuat tabel ini untuk apa? Untuk mencari kalau misalkan penjualan ini tuh sama atau tidak sama, total penjualannya Pak, di kategori itu. Maksudnya tetap penjualan apa? Total penjualan mie kategori manis, pahit, dan asin. Oh iya. Ya. Jadi kembali ya. Jadi Anda harus tahu ya, dibuat tabel ini untuk apa tujuan Anda harus tahu ya. Oke. Next. Ya, kita langsung saja mengerjakannya. Yang pertama itu merumuskan hipotesa. Di sini ada nol, itu rata-rata penjualan mie rasa manis sama dengan rata-rata penjualan mie rasa pahit, dan sama dengan rata-rata penjualan mie rasa asin. Sedangkan satu itu hipotesa alternatif, rata-rata penjualan mie rasa manis tidak sama dengan rata-rata penjualan mie rasa pahit, dan tidak sama dengan rata-rata penjualan mie rasa asin. Yang kedua itu pastinya menentukan taraf nyata dengan alfa 5%, nilai X kuadrat tetap dari distribusi G-square. ya distribusi square, yaitu dengan cara K dikurangi 1. K-nya itu merupakan jumlah kategori yang hadisnya ada kategori manis, pahit, dan Iya, asin. bagus ya. Ya, untuk kategori itu kita mencari nilai kuadratnya itu berarti itu 3 dikurangi 1 kemudian 2, dan taraf nyata itu 5%, berarti 0,05. Kita cari di tabel square, dan nilainya itu adalah 5,99. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, menentukan alat uji. Alat uji di sini merupakan rumus dari critical loss tersebut. Lanjut. Ya, semua sampel digabung menjadi satu. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan data dan pemeringkatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dibuat peringkat P seperti pada tabel berikut. Jadi data yang tadi sudah ada itu kita bakal gabungkan atau kita bakal urutkan dari peringkat pertama sampai yang terbesar. Nah, dan di sini ada tabelnya. Jadi kita urutkan peringkatnya dari yang di sini yang pertama ada 30 dengan mendapatkan peringkat yang pertama, 50 peringkat yang kedua, 90 peringkat yang ketiga, dan 110 karena di sini ada dua data yang Dari mana angka nomor 1, 30, 50, 90, 110 dan seterusnya? itu dari data yang tadi? ada dari tadi yang awal itu. Saya kembali ke tadi deh. Ya, Pak. Dari data yang tadi yang di awal itu kita gabungkan menjadi satu dan kita urutkan dengan kecil. Saya mau perhatikan ya. Ya, Pak. Jadi bila perlu jika Anda punya otak yang apa gitu ya, tolong dulu yang ini Anda simpan di otak kiri. Yang ini ya, Anda simpan di otak kiri. Nah, ya, Dek, sebelum ke sini ya, misal Dek, dari sini kamu tulis di sini deh, sini. Kan, tulis di sini. Ditulis di sini. Iya, iya. Biar tapi yang tadi, ya. Kita urutkan ya, Pak. Ya, ya. Biar nanti lebih jelas. Ya. Nggak masalah kan? Langsung di sini urut deh. Nah, yang sehingga yang tadi kelihatan. Oke, Pak. Siap. Jadi saya diurutkan di sini, Pak. Ya dulu di sini. Tanpa yang tadi. Oke, Pak. Sekarang saya akan menggabungkan data itu untuk cari peringkat ya. Ya. Jadi kita peringkatkan dari data terkecil sampai ke data yang terbesar. Kita bisa dari sini. Ya, ya. Oh, ya. Di sini ya, Pak. Ya. Pertama ada 30 Ya. dengan di sini P-nya itu. Iya, ini maksudnya. Yang kedua ada 50 dengan peringkat yang kedua. Di sini ada 3 dengan 90 ya. Dan peringkat yang ketiga ada 110. Harus 90 berapa lagi? 90. 110. 10. Ah. Karena di sini ada 110-nya itu ada dua data yang sama. Ah.
Jadi Dek, tolong tampil Dek untuk anak ini. ya Pak, Kebetulan di situ ada dua kan? ada dua data yang sama Pak, Ya. penjualannya. Bagaimana cara membuat peringkat untuk itu? Untuk cara membuat peringkatnya itu, karena ini adalah kita mencari urutan ke-4 dan ke-5. Dek, jangan sama saya tahu, saya mau Oke, Pak. saya udah paham ini. Iya. Jadi cara untuk saya mencari peringkatnya itu untuk data yang sama. Jadi kita untuk mencari peringkat ke-4 dan ke-5. Gitu kan. Mencari peringkatnya itu kita jumlahkan 5 dan 4 itu sama dengan 9 dan saya membaginya menjadi 2 yaitu 4,5. Itu adalah peringkatnya. Berikutnya Ya, terus ya, terus. Dia semua perhatikan ya. itu ada Bagaimana kamu untuk menentukan yang peringkat ke-6? Di sini kan udah selesai belum? Iya, Pak. Angka berapa lagi yang kamu lihat? Angka yang sebesarnya Pak, di atasnya. Ya bagus, dia Jadi keluar ya. diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya saya udah tahu, dia semua orang ini. Iya Pak. Jadi untuk menentukan yang urutan yang ke-6 itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan seterusnya. Kita cari dulu ya. 155 untuk peringkat ke Itu. Dari mana angka 155 itu deh? ini Pak. 155 Oh iya, iya. 100. Oh iya, oke. 200 ini ya 215 ini 8 Berapa? Ini tolong bantu. Dek, kalau bisa dek, ya dek. Bisa kamu dek? Bayar. Dek, kalau bisa dek, jangan cuma kamu yang pintar maksud saya. Iya. Jadi sambil kamu lihat tak apa gitu gitu. Saya mau nulis dulu nanti ya Pak. Oh iya, Bisa. silakan. Betul ya Pak. Sudah nanya Pak ya, bisa benar. Kamu untuk ini kan? Dalam ini apa Pak? Makanya 12 ya. Migrasi di sebelah saya. Enggak, buat Ini berat satu prosedur pacaran. Saya termotivasi. Di situ. Betul. Ini prinsip bersama dengan ini. Bersama. Saya sudah selesai untuk menggabungkan data dari tabel di atas ini. Untuk cara menggabungkan itu kita gabungkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan untuk mencari peringkatnya itu yang paling pertama itu yang peringkat kecil itu yang peringkat 1, kemudian ada 50 peringkat kedua, 90 dengan peringkat ketiga, dan di sini ada dua data yang sama yaitu 110 itu ada 2. Untuk cara mencari peringkatnya itu kan ada urutan 4 dan 5. Kita mencari untuk posisi peringkat 4 dan 5. 4 dan 5 itu saya jumlahkan itu sama dengan 9. Saya bagikan 2 dan peringkatnya saya dapat itu 4,5. Dan yang ke-6 itu ada 155 dengan peringkat yang ke-6 dan seterusnya sampai 1250 dengan peringkat 15. Coba gitu. Oke, terus.
Tanya, bisa Ya, Pak? ya bagus. Boleh? Misalnya ada Bagus. angka yang Tunggu dulu. Dia siapa namanya? Rian yang ditanya dulu. Ya, Rian ya. Nah, kita baru kenal kan? Oke. Misalnya ada angkanya yang sama itu ada 3, berarti dijumlahkan bagi 3 gitu. Iya. Langsung aja dulu buat contohnya. Misalnya. Misalnya. Buat contoh. Misalkan ada 110 lagi aja. Ya, ya. 110. Untuk mencari yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Kita cari peringkatnya. Kita totalin ini ya. Kita totalin yang baru peringkat. Kita totalin itu untuk mencari posisinya yang urutan keberapa. Iya. Ini ada urutan 1, 2, 3, berarti 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 dibagi jumlah data yang kita cari ada 3. Berarti kita dapat 2. Berarti di sini ada urutan yang kedua. Ada peringkat yang kedua. Peringkat juga. Jadi, Terima kasih. Oke. Pertanyaannya yang ini. oke, Cirun lanjut deh. Ini, Pak. Mana tahu lagi ada Miriam yang lain. Ya, siapa tahu dari yang lain ada yang ingin ditanyakan. Yuk. Ada yang ditanyakan? Oke. Belum. Mengenai ada dia. Oke. Ya, saya lanjutkan ya untuk kita akan mencocokkan tabel yang saya coba cari dengan yang ada di sini dengan apa menggabungkannya itu apakah sama Ya. dengan ada yang di sini? Ah, ya. Coba, ini dulu sama dia kan? Sama dia. Coba dilihat juga. Untuk yang pertama 30, 1. Iya, oke. Yang kedua ada yang kedua 50, yang kedua. Yang ketiga ada 90 dengan 3. Sama. Sama ya, Pak? Sama. Dan seterusnya. Ah, oke. Ya, setelah mendapatkan peringkat yang sudah kita cari sebelumnya, kemudian menjumlahkan peringkat berdasarkan kelompok sampel seperti tabel berikut. Oke, baru Pak, tabel. Jadi kita tadi udah dapat untuk data dan peringkatnya. Setelah itu kita kelompokkan lagi ke kategori yang sebelumnya, yaitu ada kategori manis, pahit, dan asin. Setelah itu kita akan menjumlahkan total peringkat dari kategori setiap sampel ini. Dari jumlah peringkat kategori manis yang pertama itu ada 44,5 dan jumlah kategori pahit itu ada 48 dan jumlah peringkat kategori asin itu ada 27,5. Tunggu dulu deh. Ya, Pak. Bagaimana cara kamu yang 1,4,5 ini pakai? Iya, Pak. Ini, Pak. Nah, yang ini 1, ini, Iya, Pak. ini. Dari mana angka yang dapat kamu tempatkan di sini? Bagaimana untuk menempatkan itu? Jadi kita balik lagi ke data yang pertama. Dari data yang kategori ketiga ini kita taruh lagi angka-angkanya itu ke kabupaten yang sama. Setelah itu kita cari peringkatnya. Kita udah cari yang ada di sini. Iya, betul. Jadi yang di kategori pertama itu kategori manis yang dari kabupaten A sampai F itu ada 30, 110, 1250, 1025 dan 300 kita cari karena kita tadi udah mencari peringkatnya. Kita cari di sini ada 30 dengan peringkat yang ke-1, ada 110 dengan peringkat 4,5, ada 1050 dengan peringkat 15 dan seterusnya. Oke. Setelah itu kita kan di sini untuk mencari nilai R, itu total peringkat kategori jumlah peringkat kategori sampel manis. Ya. Di sini ada 44,5, yang jumlah kategori sampel pahit ada 48 dan juga kategori sampel asin ada 27,5. Tunggu. 44,5, 48 sama 27,5. Ya. Setelah ini dapat apa langkah berikutnya kira-kira? Langkah berikutnya itu kita menghitung, Pak. Menghitung apa? Menghitung apa namanya? Menentukan dari keputusannya. Belum. Biar dulu bantu apa? Oh iya, menghitung ini ya, menghitung
Kursualnya, kursualnya. Yang dimasukkan ke keseman itu kan? Masukkan ke rumus ya Pak. Ya, ya, ya. Untuk rumus kursualnya itu bisa dulu. Ada 12 Hafal dia ya. Sampai dia termasuk dia. Tulis beda. Bagus. Ini gue mau nulis tadi. Iya, bagus. Ya, Pak. Sudah diketahui kan untuk datanya itu ada di sini. Coba kita masukkan ke dalam rumus. Udah tulis ya? Ya. Ya, langsung aja masukkan ke rumus. Itu ada 12 dibagi N dikali N plus 1. N nya itu merupakan total penjumlahan sampel dari N1, N2 dan seterusnya. Ada 15 dikali 15 plus 1. Selanjutnya ada sigma R1 kuadrat per N1. N kecil yang pertama. Yang kita sudah cari tadi, kalau untuk jumlah peringkat kategori rasa manis itu sebesar 44,5. Maksudnya kita masukkan ke dalam rumus, di sini ada 44,5. Untuk N-nya itu merupakan jumlah anggota sampel manis. Itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dan selanjutnya itu ada plus sigma R per sigma R2 kuadrat per N yang kedua, N2. Kita masukkan untuk sigma R2 nya itu sebesar 48, dan untuk jumlah anggota sampel kategori baik itu ada 5. Di sini ada di sini tambah 20. Sigma R yang ketiga yaitu sebesar 27,5 dibagi anggota sampel yang ketiga yaitu 5. Lalu kita kurangi dengan rumus 3. Ini 15 plus 1 sama dengan 2,405. Oke, next. Ini tinggal masukin ke rumus aja. Ini data yang ada. Nah, di sini kita masukkan rumusannya. Kita ketahui untuk nilai kritisnya yang kita cari tadi yang ada di tabel C-square itu dapat 5,99 dengan DB-nya itu DB. ya DB-nya itu 3K-1 dengan K-nya itu kategorinya itu ada 3, jadi 3 dikurangi 1 dengan hasilnya 5,99. Tadi kamu rumus itu sampai kamu hafal mati, ya? Berarti kamu udah paham gitu kan? Pertanyaan. Saya ulangi lagi nih ya. Oke, Pak. Dari mana dapat 3 itu? Dari 3 itu jumlah kategori yang ada di sini, Pak. Jumlah Kategori apa maksudnya? kategori sampel, Pak. Sampel apa? Sampel manis, pahit, dan asin, Pak. Oke, belum masuk. Kemudian yang 5,99 itu dari mana itu? Kita cari dari ini DB itu rumusnya K-1 dapat 2 itu ada di urutan yang kedua DB-nya, dan kita cari di tabel C-square, Pak, dengan alfa tadi itu 0,05 itu 5%, dan itu dapat di titik 5,99. Yang 2,405 dari mana itu? Itu 2,49 itu dari hitungan Kurskausnya, Pak. Di yang kita sudah cari tadi. Oke. Ya, karena di sini untuk hasilnya itu adalah 2,49, di 2,405 itu tidak lebih dari 5,99, jadi kita terima hasilnya, Pak. Karena tidak melewati ini. Nah, gimana jelasnya gimana ya? Coba. Gimana? Kan ini kan karena nilai kritisnya 5,99 dan setelah dihitung Setelah dihitung, terus kalkulasinya terus kalkulasinya ada 05. 2,405 berarti maka daerah keputusannya itu Daerah. ada diterima ada dari mahal. Terima kasih. Jadi kesimpulan Jadi, ya Pak. apa kesimpulan kamu? Jadi kesimpulannya itu untuk data penjualan dari 3 kategori mie tersebut itu sama. Ya. Tidak cukup bukti untuk ditolak. Oke. Itu kan artinya tidak cukup bukti untuk ditolak kan? Iya. Tujuan kamu tadi menampilkan data itu untuk apa? Untuk menolak untuk menolak kalau penjualan itu sama. Coba. Tapi kita nggak berani. Karena kita menguji, kita ragu. kita ragu terhadap H0 H0. apa dibuat H1 Ya, maksud saya, itu kan secara teori kan? Kalau Iya. kalian bilang
ke orang kampung gitu, kami mau menguji Hanoi, orang kampung akan marah sama kalian. Bawa Hanoi itu ke sana, gitu kan? Maksud saya, coba dulu anggap kami seorang kampung di sini, ya. Apa tujuan Anda tadi menampilkan data itu, ya? Itu maksud kami. Ingin menguji kalau penjualan mie rasa manis, pahit, asin itu adalah tidak sama. Karena di tabel yang kita dari data yang dia dapat tadi itu bahwa penjualan mie rasa manis, pahit, dan asin itu sama. Iya itu. Dia maksud saya deh yang gini, bagus. Ya, yang tadi Hanoi itu kan kira-kira udah paham ya. Iya. Tapi buat ya sehingga orang lebih paham. Nah, jadi itu dia apa gitu ya. Iya, Pak. Nah, tolong deh. Tolong deh. Iya. Kamu pingin nggak kamu hidup itu cuma kamu hidup di dunia ini? Iya. Pingin? Iya. Cuma kamu sendiri yang hidup? Kita kan mampu bersosialisasi. Enggak. Yang saya tanya, pingin nggak cuma kamu sendiri hidup di dunia ini? Tidak. 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 Kamu pingin nggak apa yang kamu dapat itu kamu bagi sama orang? Tidak. Ya. Apa? Kamu pingin nggak apa yang kamu dapat itu juga didapat orang lain? Pengen. Pingin. Nah, Tolong, siapa yang beri? dari Pak. Daya. Saya lihat tadi ya, dari cara dia sampai rumus dia kalau mati. Ya, artinya dia ada niat. Bisa kamu ceritakan dulu deh, sejak ada informasi mahasiswa akan presentasi. Bagaimana cara kamu dan berapa kali kamu pelajari ini sehingga kamu bisa seperti ini? Jujur untuk pembelajaran materi ini Bapak ya, sebenarnya tidak banyak Pak, cuman paling saya melihat tontonnya itu cuma 2-3 kali dari yang nonton video Bapak. Karena jujur kemarin-kemarin itu saya sakit flu dan pusing, jadi belum sempat dibuka. Oke, jadi untuk materi ini berapa kali lah kamu buka? 3 kali. 3 kali. Tolong perhatikan, 3 kali dia sudah bisa, mohon maaf ya. Dari cara dia tadi pemaparan, ya, saya melihat dia menguasai, ya, menguasai. Dan waktu rumus dia bisa. Malahan tadi dia sempat terikat kesal sama saya ini, ya, kok ditampilkan, dia ingin menunjukkan bahwa dia harus tulis pakai rumus. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, kamu rencanakan, kamu mungkin akan bagi hari ini? Sebenarnya ada firasat yang kuat. Firasat yang saya rasakan gitu. Ada ya? Ada Pak. Soalnya untuk minggu kemarin kan dari lihat di video Bapak juga ya Pak ya, kalau dia itu menjelaskan juga presentasi di depan dan saya punya firasat sama, demikian ya saya persiapkan. Tunggu, enggak, dia ini apa ini? Bagi-bagi ilmu kita, ya, bagi-bagi ilmu. Oh, jadi kamu sudah diterasat ya? Iya. Jadi gini deh, tolong deh, dalam hidup ini, enggak ada kebetulan, ya. Saya juga tadi nunjuk dia memaaf ya, bukan karena ada apa-apa, enggak. Dan saya sama sekali mulai tadi maaf sama dia, enggak ada berhubungan. Enggak ada berhubungan. Jadi artinya, kok bisa tiba-tiba saya suruh dia, ini maksud saya kan? Dan ternyata, ya, dia juga sudah punya terasat. Artinya, orang baik ketemu orang baik. Nah, waktu kamu mempersiapkan ini, ada nggak dibantu dia? Dalam arti kata, bantu kita kan mendiskusikan. Ini dari mana ini? Dari mana ini? Ada nggak dibantu dia? Jujur kalau awal belum, kalau pertama itu belum, baru tadi sebelum pas Bapak tadi sampai ngobrol juga sama untuk gimana sih ini saya ngeyakinin kalau aku tuh bisa gitu. Kalau aku tuh hafal dengan semua ini. Waktu kamu tadi saya suruh, kalau kamu lihat respon dia, kamu didukung udah lama maju aja atau itu gimana ini? Gimana? Soal awal tadi kasih suruh tuh sebenarnya enak, takut ada yang lain udah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh yang udah benar-benar matang lebih dari saya untuk dahulu gitu Pak. Tapi dengan apanya menyuruh saya lebih dahulu juga bisa gimana? Oke, tolong saya bilang gini ya. Tadi dia sudah mengatakan seperti ada perasaan. Saya sama sekali sama dia nggak ada tadi malam kami SMS atau WA nggak ada. Ya, saya nunjuk dia, ya, bukan karena apa-apa. Itu aja datang dari atas. Kan? Nah, jadi bagus deh. Saya bangga sama kamu di bangga. Kalau kamu mau menjawab ini di luar konteks ini, kalau mau ya. Kalau nggak apa-apa, ya. Apa kira-kira yang kau benci dari si Dela? Dia manja. Manja, oke.
Jelas, tolong dulu. Jelas. Apa yang kamu benci dari dia? Hmm? Apa yang kamu benci dari dia? Kamar rokok. Oke, bagus. Dek, tolong Dek. Kalau misal kau benci dari dia manja, maaf kamu yang salah. Iya. Wanita ditakdirkan untuk manja. Manja. Ya? Jujur aja deh, kalau ini kamu yang salah deh. Tapi kalau dia nggak manja, ada kau marah. Benci. Kalau wanita itu nggak manja, abang tak marah. Jadi kalau dia marah, wajar. Kalau dia manja, wajar. Manjanya itu bijak. Dek, enggak, tolong, dek, mau maaf ya, itu lagi beda kamu. Kalau wanita manja, itu manusia. Dan kalau kamu bilang capek itu lagi beda kamu. Berarti itu ibadah itu. Ibadah deh ya. Itu berarti hal baik. Hal baik. Ya. Jelas. Kalau laki-laki itu merokok nggak salah. Ya. Ya. Oke. Jadi tolong dulu deh, kita berikan aplaus sama mereka ini. Ya. Biar bisa kamu bergerak dulu ya. Terima kasih, Pak. Siapa lagi sebelum saya suruh orangnya? Saya Pak. Siapa namanya nih? Neneng Andriani. Dengan Darian, oke. Dari yang tadi, dari awalnya. Selanjutnya. Enggak, Oh, dari awal. dari awal lagi. Tunggu dulu, kan saya dosen di sini. Iya kan? Ini makanya saya bilang, harus ada deh kita aturan tata krama. Jadi karakter apa itu tolong dibangun karakter etika. Saya dosen kan, kamu tiba-tiba ngomong. Iya Pak. Ya oke. Siapa namanya deh? Neneng Pak. Oke, tolong Neneng perkenalkan. Ya, sebelum kau perkenalkan, tolong dulu testimoni atau istilah lain. Kira-kira pengalaman kamu mempersiapkan ini seperti siapa namanya? Saya. Sebelum kamu terangkan ini, apa kira-kira pengalaman kamu sehingga kamu sampai berani? Tiba-tiba kan? Oke. Perkenalkan dulu nama deh, nama ya. Perkenalkan, nama saya Neneng Andriani. Motivasi saya untuk presentasi di depan itu begini. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Jadi untuk mempersiapkan materi itu saya belajar bersama Putri dari hari Selasa, hari Rabu. Awalnya itu saya menonton video, setelah itu dicatat ke buku, terus dipahami, dan selanjutnya membuka video lagi. Seperti itu. Bagus. Oke. Pertanyaan, ya. Sebelum saya kasih waktu kamu lanjut, di kelas ini ada peserta kamu di sini. Enggak ada Pak. Oke, silakan. Tapi motivasi kamu murni untuk dia. Iya. Dan mengapa orang lain bisa, saya nggak bisa. Iya Pak. Intinya mencoba dulu Pak, salah atau benar nanti udah. Bagus, dulu. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Kruskal-Waltz test. Yang pertama itu, uji Kruskal-Waltz test dikenal juga dengan analisa varian atau ANOVA untuk data berperingkat ordinal. Nah, yang dimaksud dengan ordinal itu adalah data yang berperingkat. Contohnya seperti juara, ada juara 1, juara 2, juara 3. Atau bisa juga urutan dari SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Seperti itu. Lanjut, nomor 2-nya. Nomor 2-nya, uji ini tidak memerlukan asumsi seperti ANOVA dalam parametrik. Yang ketiga, analisa varian ANOVA ini dipergunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Kedua, melihat apakah varian itu varian populasi itu sama atau tidak.
Selanjutnya untuk langkah-langkah Kruskal-Waltz test itu, yang pertama kita harus menentukan dulu hipotesanya itu. Yang kedua itu adalah menentukan alfa atau taraf nyata. Yang ketiga itu menentukan alat uji atau kita memasukkan data-datanya ke dalam rumus. Yang keempat itu kita bisa menentukan daerah atau menentukan daerah keputusan. Yang kelima itu kita menentukan keputusan. Yang pertama itu adalah merumuskan hipotesa, yaitu H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan UK. Nah, maksudnya di sini H0 itu adalah diharapkan untuk ditolak oleh peneliti. Nah, yang H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan UK. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai peneliti berharap untuk menolak dari pendapat peneliti gitu. Yang kedua menentukan taraf nyata atau alfa. Uji ini menggunakan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas. Derajat bebas itu rumusnya adalah K dikurang dengan 1, yang mana K itu adalah jumlah kategori. Selanjutnya nomor 3, menentukan nilai uji Kruskal-Waltz dengan uji Kruskal-Waltz dinyatakan dengan H dan dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. H sama dengan 12 N ditambah dengan 1 tutup kurung sigma R1 kuadrat nanti saya jelaskan di sini. Bagus ya. Bagus Ibu dosen. Luar biasa. Ternyata baru mutiara di sini. Oke, di sini adalah uji Kruskal-Waltz nih. 12 ini itu dari rumus. Dia tahu dulu, apakah rumus yang tampilkan dia itu sama dengan dia langsung munculkan rumus itu? Oh, iya Pak. Ya, kita harus tahu sampai dia. Sama. Bagus. Sama Pak. Ya sama ya. Oh iya. Iya. Nah, 12 ini berasal dari rumus, sedangkan N ini jumlah seluruh data atau sampelnya. N ini 1 ini dari rumus. Sigma R1 ini adalah jumlah peringkat untuk sampel pertama, untuk kategori pertama. Misalkan manis, nah itu jumlah peringkatnya itu berapa? Nah, untuk ini manis, pahit, di sini asin. N itu adalah jumlah anggota sampel gitu. Kayak rasa manis itu dia ada berapa sampelnya? 5, 6 atau 7 atau lebih boleh, terserah. Dan sampai dengan berikutnya. Ini juga udah diketahui tadi, ini juga dari rumus. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari yang namanya nilai R gitu. Dengan langkah-langkah yang pertama kita tuh harus menggabungkan dulu semua sampelnya dari rasa manis, asin, dan pahit. Nah, untuk selanjutnya kita akan memperingkatkan dulu nih dari semua sampelnya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga nanti kita bisa mengetahui peringkatnya dan untuk mengetahui peringkatnya juga. Nih, semua sampel digabung menjadi satu. Nilai urut digantikan dengan peringkat dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang digunakan nilai peringkat rata-rata. Next. Yang keempat itu nilai peringkat dijumlahkan sesuai dengan sampel masing-masing. Nilai ini menjadi nilai R. Nah, jadi ini nanti yang dijadikan sebagai nilai R. R1,
R1, R2, R3, sigma R1, sigma R2, sigma R3. Saya lebih punya pelajar ya. Saya banget ya. Pintar, oke. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Yang di sini tuh Anda ingin melakukan diversifikasi mie sebelum melakukannya, Apa yang dimaksud dengan diversifikasi? yaitu sebuah produk yang dikeluarkan oleh satu perusahaan dengan berbagai varian. Oke, bagus. Contohnya kayak rasa manis, pahit, asin tadi. Oke, bagus. Oke, Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai penjualan setelah melakukan diversifikasi. Bentuk diversifikasinya adalah mie rasa manis, pahit, dan asin. Nah, yang kita cari di sini itu ini perbedaan. Di sini, ini yang bakalan kita cari. Nah, dengan menggunakan data ini yang sudah diambil dari beberapa kabupaten. Ada kabupaten A dengan rasa manis, jumlah kabupaten A dengan penjualan 30. Kabupaten B dengan penjualan 110, dengan Kabupaten C dengan penjualan 1250 dan seterusnya. Next. Jadi bisa menghasil ya, yang kita Oh iya Pak. itu maksudnya Oh iya. Next. Yang pertama, kita merumuskan dulu hipotesanya, yaitu H0 mu sama dengan mu P sama dengan mu A. Ini tuh untuk kita tolak. apa pengertian mu di situ? Maksudnya mu itu rasa manis sama penjualan rasa manis sama dengan penjualan rasa pahit sama dengan penjualan rasa asin. Yang lain? Yang tahu? Rata-rata sama Iya rata-rata. Iya. Ini menunjukkan tidak selamanya dosen itu pintar kan? Ternyata mahasiswa dia pintar kan? Ya. Bagus. Lanjut H1 yaitu Ternyata kalian semua pintar berarti ya, tapi cuma malas balas kue ayam. mu M tidak sama dengan mu P tidak sama dengan mu A, dan itu diharapkan oleh peneliti. Pengertian diharapkan untuk peneliti diharapkan apa itu deh? Gimana Pak? Jadi kalau nggak salah ya, saya tangkap diharapkan untuk peneliti. Itu saya bilang. Iya Pak. Diharapkan untuk peneliti. Saya nggak paham. Apa maksud kamu? Diharapkan untuk peneliti. Enggak, maksudnya itu pendapat penelitian itu tidak sama gitu loh Pak. Penjualan dari rasa manis, pahit, dan asin ya. Siapa bisa berarti? Apa maksudnya itu? H1 itu karena kita ragu akan H0, jadi buat penelitian yang H1 itu yang kita yakini untuk diterima. Iya. Jadi, ya maksud dari kalimat mutlak diharapkan peneliti kurang pas itu maksud saya. Diharapkan untuk diterima oleh peneliti itu maksud saya. Ada kalimat untuk diterimanya itu, ya. Bagus. Yang kedua kita menentukan alfa atau taraf nyata. Nah, alfanya itu di sini ada 5%. Untuk nilai X2 tabnya itu derajat bebasnya itu ada K dikurang dengan 1, yang mana K itu ada kategorinya. Kategorinya itu ada manis, pahit, dan asin, jumlahnya adalah 3 dikurang dengan 1, hasilnya 2. Nah, kita melihat nanti Seandainya di sini ada Indomie rasa manis, rasa pahit, rasa asin, rasa apa lagi? Rasa ayam, rasa asam ya. Kan jadi berapa? berarti di sininya 4 Pak. Iya, bagus. 4 dikurang 1 jadinya 3. Oke. Nah, di sini kan 2, alfanya 5% yaitu 0,05 itu alfanya. Jadi kita melihat di tabel C kuadrat. Nah, hasilnya 5,99. Nah, di sini tapi kurang kelihatan sih, di sini 0,05, di sini 2, di sini dia. Di tabel apa namanya? Apa Pak? Tabel apa namanya ini? C square.
Bisa dari mana tabel ini? Didapat dari Google. Itu ya, dan internet bilang gitu ya. Oke. Jadi artinya deh, cuma dia bisa cari tabel ini kan? Iya, Pak. Dia bisa kan? Jadi itu maksud saya ya. Iya, Pak. Ya kan? Jadi intinya tabel ini bisa dicari di internet ya. Itu saya di situ. Deh, cara melihat tabel itu kamu udah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Yang lain udah bisa. Gimana teman-teman udah pada bisa, Bro? Belum. Oh, belum ya? Ya, tinggal diganti aja kalau ini 5%, kalau tadi ini 3, berarti kita tinggal lihat di sininya kan 0,5. Di sininya 3, berarti kita carinya di nomor 3 gitu loh. Jadi di sini nanti di sini hasilnya ada. Ini nomor 2. Misalkan ini nomor 2, ini nomor 3. Oh gitu ya. Oke. Kalau taraf nyata yang lain gimana? Iya. Ya, Berarti kita juga nggak. Kemudian bisa lihat, misal saya coba kata gitu ya. Misal 7%. Saya lihat di mana? Yang 0,7 di sini masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oh iya, oke. Benar, nih. Lupa saya nggak deg-degan, Pak. Iya. Nah, untuk nomor 3 itu kita menentukan alat ujinya. Nah, ini udah dari rumus ya, udah ketentuannya seperti itu. Oke, kita akan memasukkan data-data yang sudah kita dapat tadi. Oh, kita belum. Oh ya. Semua sampel digabung menjadi satu. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan data dan pemeringkatan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dibuat peringkat. Nah, itu dari data yang tadi. Bisa lihat nggak? Coba mau kayak gaya tadi. Udah kayak gini aja. Jadi, Nah, di sini kita sudah mengurutkan mulai dari yang terkecil, yaitu ada 30, 50, 90, 110, dan nanti kita bisa menentukan peringkatnya. Ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini dia ada 2 yang sama, yaitu 110. Berarti kita sebelumnya. Ya. Ya. Dari sini aja diterangkan seperti yang terangkan tadi. berarti bikin tabel lagi, Pak. Ya, di kanan. Sudah kalau ke bawah karena diterupkan terus Pak. Karena di kanan, ya. Jadi di sini kadang buat kulit terus. Sambil tentang peringkat ini, di sini banyak orang yang kecolongan. Sampai keduanya ada 50. Saya kira dari tadi kamu ngantuk. Dari tadi dia saya lihat, geraknya apa dia? Oke. Bisa sambil deh. Gimana, Pak? Jangan cuma kamu yang pintar, semua pintar. Oh iya, Pak, nanti dijelasin lagi. Enggak, Oke. direvisi gitu, direvisi ya, biar ada interaktif gitu. Nah, di sini kita akan mengurutkan sampel dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang sampel terkecil yang pertama itu ada 30, 50, 90, dan 110. Nah, kita menentukan dulu peringkatnya. Ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini ada 2, berarti kita tambahkan 4 ditambah 5 itu 9. Dibagi dengan 2. 2-nya itu didapat dari data ini. Kalau dia ada 2 dibagi 2, kalau dia ada 5 dibagi 5. Seandainya Dan Bu, seterusnya. yang ke-6 itu ada angka 110 seperti kata Cireding. Di sini ada Misal, 110. ya, misal. Ya udah. Karena ini peringkat 4, 5, 6. Jadi kita tambah ini dibagi dengan 3. Jam berapa? 9, 15 dibagi 3, 5. Ya.
5. Iya. Jadi di sini tuh 5, 5, 5. Iya, oke bagus ya. 4,5 tadi ya. Ya. Nah, kita lanjut ke yang 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 110. Kita ke ya, berarti di sini 155. Itu peringkat ke 6. Iya. Habis itu masuk ke 200. Ini ada yang berarti. Oke, selanjutnya 200 dengan peringkat ke 7. Habis itu 215 dengan peringkat ke 8. Oke. Dan seterusnya. Ya, oke. Oke. Beda. Udah, belum. Saya belum bisa. Panitia, ya kamu manja Pak? Dia manja. Dia mau orang manja itu, ya. Dia mau orang manja itu. Jadi itu bukan menjadi kekurangan itu. Tapi kalau wanita nggak manja, baru kamu manja ya, kecewa itu. Wanita itu diciptakan untuk dimanjakan. Siapa namanya ini? Neneng, Pak. Ya, bagus ya, bagus ya. Terima kasih, Pak. Ya, mau pakai boleh dong kan bisa. Bisa udah lah. Udah. Udah. Ya. Obat ini. Ditahan. Ah, ya, aus, nanti kan. Nah, di sini Ya, tunggu lagi. udah lanjut, Pak. Lanjut. Di sini kita sudah mendapatkan peringkat-peringkat. Di sini ada 30, 50 sudah diketahui, dan selanjutnya kita akan mengembalikan datanya itu ke asalnya gitu. Di sini ada manis, pahit, asin. Yang mana 30 ini dia kategori manis, 50 ini dia adalah di kategori mana ya? Asin. Oke, berarti ya. Kok? Dek, udah. Tinggal gitu. Biar pakai. Nah, habis itu kita akan menjumlahkan gitu peringkat dari setiap kategori. Nah, yang dimana peringkat dari kategori manis ini adalah 44,5. Ini itu adalah penjumlahan dari ini peringkat dari kategori manis. Untuk pahit kita juga menjumlahkan semua peringkatnya, yaitu ada 12 sampai 13 ini dengan hasil 48. Untuk asin kita juga menjumlahkan peringkat dari asin
dapat hasilnya 27,5. Next. Nah, kita menentukan daerah. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan daerah keputusan dengan menggunakan rumus Kruskal-Walsh. Nah, ini udah ada rumusnya. Ya, berarti H sama dengan 12 per N-nya ini jumlah semua data dari semua kategori. Itu tadi jumlahnya ada 15. Langsung kita masukkan di sini 15. N ini 15 juga jumlah seluruh data ditambah 1. Dalam kurung di sini ada sigma R1 atau jumlah peringkat kategori pertama. Nah, di sini tuh ada 44,5 atau ini R pertamanya. Ini R kedua, R ketiga. Nah, jadi kita masukkan di sini adalah 44,5 kuadrat 2 per N1 itu jumlah anggota sampel. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anggota sampelnya itu adalah 5 untuk yang pertama. Di sini kita tulis 5 ditambah dengan jumlah peringkat R kedua. Di sini ada 48 di kuadrat R2. Jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Ditambah dengan X. Di sini ada 27,5. 27,5 dikuadratkan. Di sini jumlah N-nya juga ada 5. Setelah itu kita tutup kurung, dikurang dengan 3 ini dari rumus. N besar ini jumlah dari seluruhnya sama dengan ini. Kita masukkan 15 di sini, ditambah dengan 1. Next. Jadi hasilnya nih, hasilnya ini sama enggak? Sama-sama, ini cuma hapus. Nah, Oke, next. hasilnya 2,45. Nah, kita menentukan daerah keputusannya. Di sini ada 2,45. Kita menentukan dulu daerah kritisnya. Di sini ada 5,99. Apa pengertian daerah kritis, batas kritis? Batas kritis itu Batas untuk menolong batas antara daerah tolakan 0 dan diterima penuh. Iya. Oke, daerah kritisnya itu 5,99. Ini didapatkan dengan cara kita Itu bukan daerah ya, batas kritis ya. iya, batas kritis. Apa tadi batas kritis? Apa? Batas kritis maksudnya Batas batas dari terima H0 dengan tolak H0. Jadi batas kritis itu deh, artinya itulah sebagai batas yang menunjukkan ya di mana daerah tolak, di mana daerah terima nol. Ya, dengan kata lain, biar agak apa sedikit, biar jangan ngantuk. Kalau detail saya harus dinantukkan pada untuk sampai ngantuk. Jadi batas antara neraka sama surga itulah. Jadi ada batasnya, ya. Oke. Arti nilai kritisnya 5,99. Ini didapatkan dengan cara kita menentukan dulu derajat bebasnya dengan rumus K dikurang dengan 1. Ini 3 dikurang dengan 1, 2. Alfanya adalah 0,05. Itu didapatkan dari tabel Chi-square dengan hasil 5,99. Ini didapatkan dari hasil itu. Next. Jadi untuk keputusannya X2 itu berada pada daerah terima H0, berarti nilai penjualan dari ketiga rasa tersebut
tidak berbeda atau sama sehingga tidak perlu dilakukan pengujian lagi atau penelitian. Tunggu dulu. Saya sama kamu bangga, bangga. Kamu memahami sama seperti yang kamu bangga, ya. Tapi sama seperti yang setarakan, kita nggak mau hanya kita pintar, semua pintar. Tolong dulu, apa saran kamu sama teman-teman yang lain biar mau maju? Apa kira-kira saran kamu ya? Kamu tadi kan punya motivasi, kan? Iya. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa? Iya. Kalau motivasi dia, biar dilihat, biarlah saya maju. Mungkin salah satu ya. Ya kalau motivasi sih ingat aja tujuan kita ke kampus tuh buat apa? Tujuannya kan untuk belajar gitu. Ya udah kita niatkan dari rumah untuk belajar, terus sesampai di kampus kita lakukan tanpa memikirkan salah atau benarnya. Intinya kita berani dulu gitu. Oke, Dek. Siapa namanya? Dek? Neneng. Neneng. Ya. Ada dugaan, ini masih dugaan ya, namanya hipotesa kan? Ada dugaan, ada beberapa teman kamu hari ini nggak masuk. Dugaannya nggak masuk dia karena takut untuk presentasi. Apa saran kamu sama mereka? Mungkin mentalnya lebih ditingkatkan sih gitu Pak. Tak pakai. Jadi buat dulu beri kesempatan ini sama teman-teman kamu ya. Yang saya duga mereka tidak masuk karena takut presentasi. Apa saran kamu? Itu mentalnya itu lebih dikuatkan gitu. Jangan saya lihat dia sama mereka ya. Mentalnya itu lebih dikuatkan, terus diingat tujuan kita ke kampus itu buat apa? Bukan buat pamer, bukan buat orang kuliah kita kuliah gitu, bukan. Tetapi sesuai dengan hati kecil kita tujuannya ke kampus itu buat belajar, buat mencari ilmu, dan ingat juga orang tua di rumah. Dan boleh juga mencari pacar, nggak salah. Ya boleh, asalkan saling memotivasi gitu. Intinya buat belajar punya komitmen dan tujuan gitu. Kita ke kampus belajar bareng, cari materi bareng, terus nanti tujuannya buat apa? Iya, Gitu. oke, jadi Lulus dengan nilai yang memuaskan. jadi terima kasih ya. Tolong. Dari sini dulu. Iya Pak. Tolong, banyak motivasi dari dia. Jadi wajar dia, ya seorang pejuang, ya dari motivasi dia itu. Dia tolong pertahankan. Jadi niat kamu itu akan diingatkan yang di atas, ya. Jadi apa harapan orang tua? Saat ini orang tua, mohon maaf ya. Sekarang tanggal tua lah ya, tanggal tua. Saat ini orang tua di kampus sudah mikir besok bagaimana cara ngirim, maaf ya, untuk ngirim uang sama si nenek. Gimana cara ngirim uang ke si nenek, ya. Jadi kamu kira di orang tua itu gampang mencari uang? Tidak, ya. Jadi kamu yang takut beberapa dikirim orang tua sama kamu, ya? Enggak. Saya bilang, ya, kamu yang tahu tidak bulan berapa itu orang tua. Kamu yang tahu apa pikiran orang tua. Tapi yang pasti, waktu kamu minta uang sama orang tua pasti bilang, iya anakku, besok saya kirim, nanti saya kirim. Tapi orang tua, ya, kaki ke atas, kepala ke bawah untuk cari uang itu. Ya, tapi dengan kamu seperti ini, air mata orang tua di kamu waktu mencari uang itu, semua akan terhapus. Jika bangga orang tua sama kamu deh seperti ini, ya, ibarat sia-sia orang tua itu, sia-sia deh, ya. Jadi kamu kira malam-malam ibu itu sama bapak itu di kamar, mohon maaf ya, mereka hanya berdua gitu, untuk doakan kamu jadi bagaimana besok untuk ngirim uang sama saya gini. Tuhan, bagaimana Tuhan? Bagusan kamu tidak makan pada waktu orang tua di kampung makan rendang. Orang tua pasti nangis, anak saya bisa makan enggak, anak saya nggak bisa makan enggak. Iya Pak. Nah, tapi dengan kamu seperti ini, orang tua bangga, ya. Tolong pertanyakan ya, Iya Pak. tolong kita berikan aplaus sama dia. Ngampun deh ya. Dek selain dia, siapa lagi mau maju? Oke Pak. Nah, bagus. Kita istirahat dulu Pak, bentar Pak. Terserah dulu. Iya biar seger. Oh, bagus. Saya tunggu. Oke. Itu di jalan. Berapa? Oke. Tolong dari awal ya. Jadi si Rafi ini
bintangnya. Ya. Kemudian hati-hati jangan kamu berkonsumsi. Jangan gitu ya, video dapat ya. Dapat nggak? Dah, Dapat. lagi. Tapi laporkan. Sebelum kamu menerangkan, apa kira-kira yang mendorong kamu termotivasi untuk maju ke depan? Karena sempet aja Pak. Karena sempat. Kemudian yang kedua, kamu kan udah tahu hari ini presentasi. Berapa kali kamu persiapkan untuk mempersiapkan ini? 2 kali Pak. 2 kali. Menonton videonya. Ya, 2 kali. Kamu mempersiapkan ini sendiri atau ada pacar atau ada teman? Diskusi. Sendiri aja Pak. Sendiri, kasih banget ya. Kamu orang tua di mana? Di Bogor. Di Bogor di mana di Bogor? Cibinong. Jadi sama kamu saya pesannya, dengan presentasi seperti ini, air mata orang tua akan terhapus itu, bantu orang tua sama bangga. Ya. Jadi waktu saya tawarkan tadi siapa yang mau maju, langsung dia siap gitu ya. Jadi sama kami ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rodian yang telah mengajarkan statistika dan juga membuat video ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Kruskal Wall, uji Kruskal Wall atau Kruskal Wall test. Yang pertama, uji Kruskal Wall dikenal juga dengan analisa varian atau ANOVA untuk data berperingkat atau ordinal, di mana nilai pengamatan diberikan peringkat. Uji ini tidak memerlukan asumsi seperti ANOVA dalam parametrik. Analisa varian ANOVA ini dipergunakan untuk 2 hal. Pertama, membandingkan 2 atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Kedua, melihat apakah varian dari populasi tersebut sama. Pertama, langkah-langkah tes. Yang pertama ada merumuskan hipotesa H0 yang diharapkan untuk ditolak oleh peneliti, yaitu contoh 1 sama dengan contoh 2 sama dengan contoh 3 dan seterusnya. Yang kedua ada H1, yaitu contoh 1 tidak sama dengan contoh 2, tidak sama dengan contoh 3 dan seterusnya. Atau kelompok. Lebih cepat apa? Sesuai dengan artinya Kelompok mungkin Pak. Kelompok. Kurang yang lebih cepat. Uji tes rata-rata dari kelompok. Lebih lengkap lagi, masih nilai itu. Kita kapan nilai itu? Harus nilai 10. Rata-rata dari kelompok sampel yang ingin kita tes, yang ingin kita Masih uji. nilai 8. Harus 10. Tidak dapat nilai. Rata-rata sampel pertama sama dengan rata-rata sampel kedua sama dengan rata-rata sampel ketiga, dan salah satunya rata-rata sampel pertama tidak sama dengan rata-rata sampel kedua, tidak sama dengan rata-rata sampel ketiga. 9,5. Kita harus 10. Ada yang bisa membantu mungkin? Sampel populasi. Kurang. Populasi. Apa? Rata-rata populasi. Masih kurang. Harus tingkat 10. Barat. Rata-rata sampel. Coba dulu di kamu 9,5. Dikit lagi lah kiranya. Rata-rata penjualan. Iya kan? Iya, Tapi kan ini masih contoh, Pak. Belum masuk ke contoh soal. Apa? Ini masih langkah-langkah, belum masuk ke contoh soalnya, Pak. Belum Oh. ada penjualannya. Oh, belum ya, belum. Oke, Belum. oke, bagus ya, bagus ya. Ya, bagus ya. Ya, bagus ya. Belum ada contoh soalnya tadi ya? Belum, Pak. Oke, ya. Bak betul ya, masih apa dia? Masih apa karakternya? Masih keterangan daripada New ya? Iya. Ya, bagus ya. Jadi ini buktinya nggak selamanya dosen itu dia bisa, ya.
toleransi kemarau. Karena ini ya hanya langkah-langkah pilihan hipotesa. Belum ada tadi contoh penjualan kan? Bagus. Yang kedua ada pemilih taraf nyata atau alfa. Uji ini menggunakan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas atau DF sama dengan K dikurang 1 di mana K adalah jumlah kategori. Yang ketiga ada menentukan nilai uji crystal wall. Nilai uji crystal wall dinyatakan dengan H dan dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan 12 dibagi N besar ditambah N ditambah 1. Nilai sampel 1 kuadrat dibagi N kecil ditambah nilai sampel 2 kuadrat dibagi N kecil nilai sampel yang kedua atau nilai sampel yang kedua dan seterusnya dikurang 3 N ditambah 1. Kita bagi N kecil adalah nilai sampel, N besar adalah keseluruhan dari nilai sampel. Selanjutnya bagaimana mencari R? Coba dimulai. Semua sampel digabung menjadi satu. Yang kedua, nilai yang sudah digabung diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang ketiga, nilai urut digantikan dengan peringkat dari yang kecil ke yang besar, dan untuk nilai yang sama digunakan nilai peringkat rata-rata. Tolong terangkan dulu begini. Nilai urut digantikan dengan peringkat dari yang kecil ke yang besar adalah ketika semua sampel disatukan, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian jika ada yang nilai yang sama, mungkin nanti ada di contoh, digunakan nilai peringkat rata-rata. Yang keempat, nilai peringkat dijumlahkan sesuai dengan sampel masing-masing. Nilai ini menjadi nilai R. Contoh soal, Anda ingin melakukan diversifikasi mie. Sebelum melakukannya, Anda melakukan uji pasar. Yang kedua, Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai penjualan setelah melakukan diversifikasi. Yang ketiga, bentuk diversifikasinya adalah mie, rasa manis, pahit, dan rasa asin. Untuk itu, Anda mengambil sampel nilai penjualan di 5 kabupaten seperti tabel berikut. Ada mie rasa manis, rasa pahit, dan rasa asin. Dan kabupaten dan penjualannya. Apa arti angka 345? Penjualan mie rasa pahit di Kabupaten F. Ada sebanyak 345. Oke. Nah, habis dari sini apa yang kamu lakukan lagi? Mencari R, Pak. Nilai R. Dengan cara? Dengan cara menggabungkan semua sampel, kemudian diurutin. Coba gabungkan dulu. Oh, atau ini dulu, sebelum kamu gabungkan dulu. Yang pertama kita merumuskan hipotesa H0 M sama dengan P sama dengan H, atau manis sama dengan mie rasa manis sama dengan mie rasa pahit sama dengan mie rasa asin. H0 yang ditolak oleh peneliti. Tunggu ya. Ya kemarin di sini ya, karena di sini ya. Iya. Baru di sini yang tadi itu ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Jadilah ya. Apa yang kamu bilang? Apa tadi yang dinilai itu kan 9,50 itu 10 ya. Nah, baru di sini yang lengkap ya. Oke, apa arti itu kalau itu deh? Mu X sama dengan mu P sama dengan mie P. apa itu? Rata-rata sampel manis, pahit, dan asin. Alhamdulillah. Rata-rata penjualan mie rasa manis sama dengan rata-rata mie penjualan rasa pahit sama dengan rata-rata penjualan mie rasa asin. Oke. Itu yang pertama. Ya, bagus. Untuk H1 apa itu? Rata-rata penjualan mie rasa manis tidak sama dengan penjualan mie rasa pahit, tidak sama dengan penjualan mie rasa asin. Oke. Kamu di sini sebagai peneliti, apa yang kamu imani yang akan kamu terima nanti itu? H1, Pak, karena H0 ditolak oleh peneliti.
Ya, diharapkan. diharapkan ditolak untuk peneliti. Oke. Next. Terus. Yang kedua, menentukan taraf nyata sama dengan alfa 5%. Loh. Dari mana alfanya persen itu? Dari si tabel Pak. Dari Yang lain? Kita bersikuati. Enggak. Ya. Ada soal apa? Iya, ada soal. Oke. Iya. Iya, itu dari soal kan? Iya. Dari soal. Nah, Iya, Pak. otomatis soal itu kan ada dasarnya kan? Nah, kan? Apa dasar membagi persen itu? Memang betul itu dari soal. Tapi apa dasar dia buat soal saya kan? Bisa Anda buat soal. Apa dasar Anda punya persen itu? Jika ada masalah, Anda kembali kepada filosofi. Apa filosofi dari pada alfa? Awal. Apa? Alfa awal. Alfa omega itu berarti awal dan akhir. Kira-kiranya itu 92% pada yang harganya itu 5%. Iya. Dek, Anda nih, yang coba lagi nih. Yang diyakini itu 95% untuk data tersebut, yang tidak diyakini itu 5%. Iya. Dari itu apa yang perlu? Itu aja. Jadi ada tingkat kesalahan, ya, sebesar 5%. Nah, dan kita yakini 95%. Nah, ya, jadi harus ada dasarnya itu ya. Oke. Kemudian, siapa namanya nih? Rafli. Rafli ya. Rafli atau Rafli? Rafli. Dari mana K dikurang 1 itu kenapa tinggi? Rumusnya Pak, rumusnya DB sama dengan K dikurang 1. 3 didapat dari, karena di sini ada 3 sampel. Ada rasa manis, pahit, dan asin. Ya bagus. Oke. Nilai C kuadrat adalah 5,99 karena dari C kuadrat table. Itu kabar dari mana? Dari table C square, karena 3 dikurang 1 sama dengan 2, alfanya ada 5% atau 0,05, jadi hasilnya 5,9. Tabel itu kamu lihat dari mana? Dari tabel C square Pak, Ya, tabel C square itu kamu lihat di mana? di internet. Ya, oke, bagus ya. Oke, terus. Adik, bisa kamu ya, yang tadi hipotesa itu campurkan dulu biar koreksi dulu. Yang tadi Pak. Ya, yang tadi. Nah, ini hipotesa harus hipotesa. Nah, ya, terus. Nah, dan bagaimana kamu cara untuk meranking ini sehingga dapat nilai? Caranya yang pertama kita mulai dari nilai angka yang terkecil sampai yang terbesar Pak. Contoh, coba dulu. Yang pertama nilai 30 dari mie rasa manis. Oke. Yang kedua kita cari yang lebih kecil dari 30, yaitu 50 dari Yang lebih kecil atau lebih besar, sorry. di atasnya gitu ya? Iya Pak. Oke, oke. Yang lebih besar dari 30 yaitu dari mie rasa asin. Bisa berapa? 50. Oke. Nah sekarang 30 itu kan yang rasa manis, sementara yang 50 rasa asin. Kok kamu gabung itu di situ? Nanti mungkin dikasih tabel lagi di sebelahnya untuk mengidentifikasi ini dari, misalkan ini dari rasa manis, yang ini dari rasa asin. Oke. Nah ini saat yang betul. Yang 30 ranking berapa itu? Ranking berapa? Ranking pertama, Ya, yang 50? ranking kedua. Oke. Oh, jadi nanti ketahuan nanti Iya. bahwa yang 2 itu dipisahkan lagi ya. Ini dari rasa manis atau asin gitu ya. Oke, bagus. Oke. Betul betul kali. Ini apa semuanya? Ya, sama saja. Coba kali ini. Prosedur ini. Nah, di sini udah kita udah ranking, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada yang pertama dari nilai 30, kemudian 30 nomor 1, 50 nomor 2, 90 nomor 3. Nah, di sini kenapa ada 4,5 yang seharusnya 110 nomor 4 dan 5 nomor 110 yang kedua nomor 5, karena di rumus yang tadi jika nilainya sama kita harus rata-rata yang untuk melihat nilainya. Rata-ratanya dengan rumus rata-rata. Mau berapapun
berapapun angka yang sama kita rata-ratakan. Yang di rata-rata apanya? Jumlahnya atau peringkatnya? Peringkatnya Pak. Bagus. Setelah kita mendapatkan peringkat, kemudian kita menjumlahkan peringkat berdasarkan kelompok sampel tersebut. Kita kembalikan nilai ini ke sampel masing-masing dan mencantumkan peringkatnya. Nah, nilai R ini adalah peringkat, jadi kita menambahkan semua peringkat dari masing-masing sampel. Misalkan manis, totalnya ada 4,45, pahit 48, asin 27,5. Tadi kan di sana yang kelompok manis, kadang 30 jualan 30 rupiah ya, peringkat pertama. Kemudian yang rasa asin, ya, peringkat kedua dengan penjualan 50, udah kan? Iya Pak. Nah, jadi dari waktu sebelum ini kamu gabung peringkat 1, 2, 3 gitu ya? Iya gabung Pak. Kemudian kita pisahkan, cuman peringkatnya kita cantumkan sesuai yang sudah kita hitung tadi. Iya, benar. Next. Nah, kemudian langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan menggunakan rumus. Data yang sudah kita dapat tadi tinggal langsung kita masukkan ke rumus, yaitu mie rasa manis di 44,5. Ini kenapa di sini 5? Karena dia memiliki 5 sampel. Jika di sini memiliki 6 sampel, di sini kita masukkan 6. Nah, jadi perhatiannya. Jadi itu karena kita itu semua sama 5 itu ya. Seandainya Indomie rasa pahit 6, seandainya sampelnya. Iya. Itu menjadi berapa? 6. 6 ya. Dia tolongnya. Itu bukan harus sama itu semua ya. Bisa kemungkinan sampel pertama 5, sampel kedua 6, sampel ketiga 7 bisa ya. 7 bisa. Jadi tidak harus sama itu ya. Iya Pak. Oke, bagus. Nah, di sini kita dapatkan 2,405. Setelah tadi kita dapat nilai kritis alfanya 5,19, otomatis di sini kita masukkan ke terima H0. Yang kelima, yang terakhir adalah menentukan keputusan. X kuadrat hitung berada pada daerah terima H0, artinya nilai penjualan dari ketiga rasa mie tersebut tidak berbeda. Pertanyaannya, jadi apa perlu Anda melakukan diversifikasi produk? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dia udah masuk daerah terima H0. Nah itu secara teori ya. Artinya kita yang pernah mempelajari statistik paham itu kan, karena sudah diterima handal. Orang di sana, orang di sana belum pernah mempelajari statistik. Ya, kalau kongres sama di sana para terima handal, orang itu kan marah itu. Buat dulu kalimat sederhana untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi apa perlu ada Anda melakukan diversifikasi produk? Tidak perlu, karena setelah diuji oleh ilmuwan atau ahli, hasilnya Hasil apa nih? Hasil apa? hasil diversifikasi produk, hasil dari penjualan ketiga rasa mie tersebut tidak berbeda Pak. Pertanyaan sama kan? Sama gitu. Nah, jadi ternyata setelah diuji hasil penjualan setelah diversifikasi produk hasilnya sama kan? Iya. Nah, tidak perlu melakukan Diversifikasi. Oke, Dek, makasih banyak, Dek, makasih banyak. Kamu sangat luar biasa pintar. Jadi yang selama ini ada anggapan para ilmu itu cuma ngantuk, ternyata enggak. Ngantuk itu dia mendengarkan, ya. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Saya kadang ya. Saya kadang kalau ibadah ya, saya kan dalam pandangan istri saya ngantuk gitu ya gini. Kadang istri saya selalu marah. Kamu setiap ibadah ngantuk. Padahal disebutkan istri saya, Mak, coba tanya saya, apa tadi kok baik? Nah, jadi saya memang kami orang gemuk ini, ya, kami orang gemuk ini, mata kami ngantuk, tapi pikiran kita gimana? Jalan kan? Iya. Jalan. Nah, ya. Jadi kita merangkap kalau dia ngantuk waktu kuliah, dia bukan pikirannya ngantuk, enggak jalan itu. Ya, saya juga gitu, kalau di rumah gitu ya.
Istri saya selalu sama saya marah. Kamu setiap tiba-tiba kok kamu ngantuk. Pernah saya bilang, Ma, coba tanya sama saya apa isi kok itu. Saya terangkan dari A sampai Z. Apa istri saya? Dia namanya wanita, seperti kata dia tadi, perlu dimanja. Dia karena kamu dosa, kamu hafal lah. Enggak, itu bukan dihafal. Biasa orang gemuk itu, ya, mata boleh ngantuk, tapi pikiran Di jalan. iya, bagus, oke. Kalau saya berikan aku sama ini. Ya, tolong dulu. Kasih dulu saya semangat sama teman kamu. Apa kira-kira pesan sama teman kamu? Yang saat ini saya duga mereka tidak datang kuliah karena takut presentasi. Apa kira-kira saran kamu? Saran pesan kamu sama teman-teman kamu itu? Mumpung kita masih memiliki waktu, percepatlah apa yang harus kita lakukan daripada kenapa-napa ntar. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Siapa lagi bersedia? Siapa lagi? Fadil, Pak. Siapa? Fadil, Muhammad Fadil Rizky. Mau Fadil. Oke. Sebelum dimulai Pak Diem, ya, tolong apa kira-kira motivasi kamu mendorong untuk berani maju ke depan ini? Ya pastinya motivasi saya pasti memikirkan orang tua yang jauh. Loh, kamulah yang tahu tiap bulan berapa dikirim orang tua. Saya mulai kemarin udah mikir, ya, anak saya juga di perantauan. Sebentar lagi saya akan mau ngirim uang bulanan. Nah, kemudian saya sama istri di kamar. Uang kita dari mana ya? Dari mana ya? Udah saya belajar. Padahal anak di sana nggak tahu kita pusing, ya, sampai air mata datang. Kaki ke atas, kepala ke bawah, itu loh. Bagus ini, kamu seorang pejuang, ya. Motivasi kamu apa tadi? Orang tua pasti. Orang tua. Waktu motivasi Anda untuk menyenangkan hati orang tua, maka yang lain akan ikut. Oke, silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Di sini nama saya Muhammad Fadil Rizky. Saya akan menjelaskan materi dari. Tunggu dulu. Itu sifat kamu memang gitu atau memang gaya? Memang begini, Pak. Memang gitu ya? Iya. Oke. Di sini ada materi statistika 2 yaitu Kruskal-Walsh test. Next. Ya. Yang pertama yaitu uji Kruskal-Walsh, dikenal juga dengan analisa varian atau ANOVA, untuk data berperingkat atau ordinal, di mana nilai pengamatan diberikan peringkat. Contohnya seperti juara 1, juara 2, dan juara 3 dan seterusnya. Oke, next. Nah, yang kedua, uji ini tidak memerlukan asumsi seperti ANOVA dalam parametrik. Yang ketiga, analisa varian ANOVA ini dipergunakan untuk dua hal. Pertama, membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Kedua, melihat apakah varian dari populasi tersebut sama. Bagus ya. Ya, di sini ada langkah-langkah Kruskal-Walsh. Enggak tunggu. Di sini ada contoh, yaitu Anda ingin melakukan diversifikasi ini. Sebelum Anda melakukan uji pasar, Anda ingin mengetahui apakah perbedaan nilai penjualan setelah melakukan diversifikasi. Bentuk diversifikasinya adalah mie, rasa manis, pahit, dan rasa asin. Untuk itu Anda mengambil sampel nilai penjualan di 5 kabupaten seperti tabel berikut. Di sini ada 3 sampel, manis, pahit, dan asin. Di Kabupaten A penjualan rasa mie manis ada 30. Di Kabupaten B ada penjualan mie rasa manis berjumlah 110. Begitupun seterusnya. Ya, di sini
Untuk pertama kita harus merumuskan hipotesa, yaitu ada H0, rata-rata penjualan mie rasa manis sama dengan rata-rata penjualan mie rasa pahit sama dengan rata-rata penjualan mie rasa asin. Di sini ada H alternatif atau H1, yaitu rata-rata penjualan mie rasa manis tidak sama dengan rata-rata penjualan mie rasa pahit, tidak sama dengan penjualan rata-rata mie rasa asin. Dan di sini H0 diharapkan untuk ditolak oleh para peneliti. Yang nomor 2 yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata di sini sebesar 5%. Nilai T-score table di sini ada derajat bebas. Rumusnya itu K-1. Derajat bebas yang kita temukan di sampel berikut ini ada 3, yaitu manis, pahit, dan asin. Ketika ada 3 dalam kategori 3, di minus 1 sama dengan 2, dan nilai alfa 5% sama dengan 0,05%. Jadi nilai C kuadrat adalah 5,99. Itu kita dapat dari table C square. Yang di sini ada nomor 2, kita patokkan dengan hasil 0,05 yang ada di sini, yang memiliki nilai 5,99. Next. Ya, di sini ada langkah ketiga, yaitu menentukan alat uji. Oke, untuk menentukan alat uji di sini ada nilai uji Kruskal-Walsh, yaitu dengan rumus 12 per n. N adalah penjumlahan jumlah sampel, dan di sini dikali n plus 1. Di dalam kurung yaitu ada sigma R1, yaitu rata-rata peringkat sampel 1 per N1, yaitu anggota sampel, plus rata-rata peringkat peringkat sampel 2 di per anggota sampel, dan seterusnya. Di sini ada min 3 dikali N plus 1. Semua sampel digabung menjadi satu. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan data dan pemeringkatan dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian dibuat peringkat atau P seperti pada tabel berikut. Ya, pada tabel ini kita sudah dilakukan pemeringkatan dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 15. Di peringkat 1 kita menemukan jumlah sebesar 30, di peringkat 2 yaitu 50, di peringkat 3 90, dan di peringkat 4 dan 5 kita mendapatkan jumlah nilai yang sama, yaitu ada 110. Di sini kita bisa mendapatkan peringkat 4,5 dari 4 ditambah 9 hasil 4 ditambah 5 hasil 9 dibagi 2 hasilnya 4,5. Dan di posisi nomor 6 kita mendapatkan nilai 155 di peringkat 6 dan seterusnya. Dan di sini setelah hasil penjumlahan pemeringkatan kita mendapatkan rata-rata sampel yang hasilnya untuk sampel rata-rata manis yaitu 44,5. Bukan rata-rata sampel, peringkat. Rata-rata peringkat sampel
bukan rata-rata, peringkat kelompok sampel pertama, peringkat ya, Peringkat. bukan rata-rata ya. Iya, siap. Di peringkat untuk sampel manis yaitu hasilnya 44,5, untuk rata-rata peringkat sampel pahit 48, dan rata-rata peringkat untuk sampel asin di 27,5. Ya, kenapa ya? Ya, di nomor 4 yaitu ada menentukan daerah keputusan. Di sini setelah kita melakukan menjumlahkan rata peringkat, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini ada nilai uji Kruskal-Walsh sama dengan 12 dari rumus. 15 adalah jumlah dari semua sampel dikali 15 plus 1. Di sini nilai 44,5 kuadrat didapat dari hasil pemeringkatan tabel sebelumnya. Begitupun yang 48 kuadrat, 27,5 kuadrat. Kalau hasil yang di bawah berjumlah 5 itu didapat dari anggota sampel yang berjumlah 5 pada setiap sampel di atas. Lalu dikurang 3 kali 15 plus 1 sama dengan mendapatkan hasil 2,405. Di sini kita ada grafik. Tadi nilai kritis untuk grafik ini adalah 5, Ini grafik apa nih? Grafik apa? grafik Kurva C-square, kurva C-square, Pak. Kurva C-square ya? Atau X pangkat dulu. Iya. Di sini kita memiliki nilai kritis 5,99 dari hasil batas kritis. Dan di sini Dari mana hasil- dapat 5,99? dari DB ini Pak, 3 min 1 2 Dari DB table itu C-square. apa? Table C-square. Iya, oke. Terus. Di sini hasil 2,405 tidak melebihi dari hasil nilai batas kritis, sehingga posisinya berada pada terima H0, Yang artinya, yang artinya nilai penjualan dari ketiga rasa mie tersebut tidak berbeda, Pak. oke. Jadi, coba jawab itu, pertanyaan itu, Dek, kita jangan dulu buat menjadi 5. Coba jawab pertanyaan itu, ya. Jadi apa perlu Anda melakukan ilustrasi produk? Buat jawaban untuk anak SD, sehingga semua kami paham. Jadi apa perlu Anda melakukan diversifikasi produk? Jawaban saya itu tidak, karena tidak terdapat perbedaan dari semua sampel yang dihitung, Pak. Tidak terdapat perbedaan usia. Iya, Pak. Tidak terdapat perbedaan dari hasil penjualan. Tidak terdapat perbedaan dompet. Iya, Pak. Karena Mie rasa manis. mie rasa manis, mie rasa pahit, dan mie rasa asin, Pak. Lebih tepat, tidak terdapat perbedaan apa? Tidak terdapat perbedaan Usia. penjualan Iya. mie rasa manis, mie rasa pahit, dan mie rasa asin, Itu Pak. dia jangan tanggung-tanggung kan, anak sebagusnya. Ya, jadi tidak terdapat perbedaan ya. Tidak terdapat perbedaan penjualan. Saya nangkap deh. Siap. Adil, Pak. Bagus, bagus. Inilah anak yang berbakti sama orang tua. Dek, perhatikan dulu. Dek. Inilah anak yang berbakti sama orang tua ya. Pak, apakah Anda berbakti sama orang tua? Dia ingin jawab. Tapi pasti dari motivasi dia tadi sangat mulia. Apa tadi motivasi kamu dia untuk presentasi ini? Pastinya untuk membanggakan orang tua, Pak. Ya, membanggakan orang tua. Waktu motivasi dia membanggakan orang tua, kepintaran, kebaikan, semua akan terikut itu. Ya. Jadi orang tua di Kalimantan ya. Iya. Orang tua jika melihat ini pasti bangga di sana. Mungkin bulan depan sama kamu uang bulanan dikali 2 kali lipat. Mudah-mudahan. Oke ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Oke, kamu harus sama dia.